kasih Saudara Kakanda Nixon, Direktur LSM Lambusi. Jadi memang beliau ini sportif saja menyampaikan kelemahan dan peluang-peluang. Benar bahwa beberapa waktu yang lalu pimpinan daerah menyampaikan harapannya. Jadi itu harapan, bukan yang kemudian menjadi kepastian. Jadi itu disampaikan pada pemandangan umum fraksi di paripurna bahwa keinginan bupati, kalau seorang bupati yang tentu mau mengayomi warganya, meringankan bebannya. Kalau Pak Bupati sendiri kata hatinya, harapannya ingin membebaskan supaya tidak ada lagi yang membayar. Tetapi kita diperhadapkan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Di situ mengatur tentang kewajiban pajak penerangan jalan. Nah, itu hanya harapan seorang pribadi bupati yang ingin melihat warganya untuk bebannya diringankan. Nah, kemudian karena ada regulasi kewajiban pajak penerangan jalan, maka itu tadi bahwa kami sudah uraikan tugas PLN mengumpulkan pajak-pajak penerangan jalan dari masyarakat, kemudian diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Takalar. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Takalar kewajibannya membayar tagihan setiap bulan. Nah, saya informasikan sampai hari ini sudah 1 semester pendapatan yang masuk dari pajak penerangan jalan itu kurang lebih 4 miliar. Berarti estimasinya setiap tahunnya pendapatan pajak dari penerangan jalan yang dibayarkan oleh masyarakat Takalar, kita informasikan terbuka nih, transparansi, bahwa selama ini warga Takalar tidak tahu berapa sih besaran anggaran dari hasil pemungutan PPJ yang melekat di PBB dan lain-lain. Besarannya kurang lebih 7-8 miliar setiap tahun. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat luas, bahwa pembayaran tagihan listrik yang selama ini itu kurang lebih 7 miliar lebih. Jadi hampir sisanya itu hanya sedikit yang bisa dimanfaatkan untuk memelihara jalan. Ada beberapa tiang yang setiap tahun itu harus kita kontrol berapa bolangnya yang mati, kemudian berapa instalasi kabel listriknya yang harus diganti, berapa panelnya yang harus diperbaiki. Ini semua berbiaya yang tidak sedikit. Kemudian kalau hitungan-hitungan dari pendapatan dari pajak itu, tentu Pemda masih harus menganggarkan, mensubsidi melalui kegiatan operasional tambahannya di luar dari pendapatan dari masyarakat tadi. Jangan dikira bahwa pendapatan itu banyak lebihnya, tidak. Karena pembayaran kita setiap tahun itu yang lebih dari 7 miliar. Sementara hasil pemungutan pajak penerangan jalan juga kurang lebih 7 miliar. Jadi apa yang akan kita gunakan untuk pemeliharaannya itu, maintenance-nya? Tentu masih butuh dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten untuk operasional pemeliharaannya. Nah, seperti itu transparansi tentang PPJ. Benar kata Direktur Lambusi, mohon maaf, seharusnya memang PLN juga dihadirkan, tapi sebenarnya dialog ini hanya untuk menjawab kemelut dari Pemdanya, karena selama ini kita yang dikritisi bahwa Pemda tidak membayar tagihan sehingga mati. Makanya yang dihadirkan adalah Pemda. Untuk kritikan kepada PLN, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami dua belah pihak, Pemda dan PLN, pada kesempatan karena kejadian ini, maka ini menjadi pemantik
untuk kami saling mengintrospeksi diri. Kelemahan dari Pemda saya sudah sampaikan, karena ini dianalisis semuanya. Jadi semua dalam tindakan itu kita pakai analisis SWOT. Apa peluangnya, apa kelemahannya, apa hambatannya, ancamannya. Peluangnya adalah ke depan terjadi efisiensi. Kita hanya membayar sedikit dari nilai yang besar selama ini yang kita bayarkan. Itu peluangnya. Kemudian sangat terbuka, pihak PLN sangat terbuka mendukung kami untuk yang non meter kita ubah kepada meteran. Terima kasih PLN karena telah memberikan petunjuk tentang bagaimana cara berhemat. Jadi ini informasi dari PLN juga. Tapi memang kelemahan PLN selama ini tidak pernah mensosialisasikan edaran dari direksi PLN pusat tahun 2002 itu tentang penerapan jumlah tarif PJU. Nah, ini yang kemudian DPR sendiri bingung bagaimana cara penagihannya. Lampu mati juga tetap dibayar, sementara lampu-lampu yang ada di sepanjang poros Kabupaten Takalar dan kecamatan ini masih menggunakan lampu merkuri. Lampu merkuri itu boros, jadi dia tidak hemat seperti lampu LED. Kalau dia lampu LED hanya 100 watt, kalau merkuri itu 250 watt. Pembayarannya dikali 2 lagi oleh aturan dari pusat. Nah, bagaimana kalau lampunya mati? Tentu yang mengalami kerugian adalah yang membayar tagihan, karena lampunya kita tidak, cahaya lampunya kita tidak dimati, tetapi uangnya tetap dibayarkan. Ini yang kami protes. Kemudian cara memprotesnya supaya semua serius, maka hentikan pembayaran. Kalau tidak diseriusi dengan menghentikan pembayaran, maka pihak PLN juga tidak akan menseriusi hal ini. Ini sebenarnya sudah lama kita keluhkan. Bagaimana ini yang mati saja kita bayar, kemudian ada banyak tiang yang sudah hilang karena ditabrak mobil, karena tergusur oleh pelebaran jalan juga masih dihitung. Nah, buktinya 218 titik yang kami data sepanjang poros dari Paleko sampai dengan Bapak, ternyata sudah hilang 40 tiang. Nah, berarti 40 tiang ini selama ini kita bayar. Nah, itu kan kerugian namanya. Nah, oleh karena itu kelemahan di Pemda harus dibenahi, yaitu memperbanyak personil yang menangani PJU. Kemudian ke depannya secara kelembagaan kami akan membentuk unit kerja yang khusus menangani PJU. Kalau unit kerja itu ya biasanya kalau di lingkup Pemda namanya UPTD. Jadi UPTD ini fokus kepada penanganan PJU. Sebab ini juga bukan masalah yang kecil, dia harus mengurusi seluruh kabupaten. Nah, bagaimana caranya supaya bebannya ringan? Nanti akan ada pendelegasian wewenang kepada para pemerintah desa. Pemerintah desa kita silahkan melalui dana APBDes-nya untuk menganggarkan PJU mandiri. Model PJU mandiri itu bermacam-macam. Bisa token, bisa tenaga surya, bisa juga tetap bekerja sama untuk menyambung mengadakan meteran. Yang jelas kesepakatan kami dengan PLN non meter, karena sulit dideteksi berapa pemakaian listriknya, itu kita tinggalkan. Ini yang selama ini terjadi pemborosan. Ada kebocoran pembayaran dari PJU non meter, dan ini yang banyak. Non meter itu yang banyak, dan alhamdulillah PLN menyarankan ke kami ganti semua non meter menjadi meteran. Jadi sudah clear sebenarnya masalahnya. Sisa pembayarannya andai kata hari ini kewenangan sebagai pengguna anggaran Sekda sudah keluar dari gubernur, maka hari ini juga bisa disambil. Nah, jadi saya kira bisa dimaklumi untuk soal itu. Hadir Pak Ketua DPRD selaku ketua masyarakat yang juga ikut membahas bersama dengan PLN.
Jadi tidak usah dijas lagi siapa yang salah, PLN, Pemda, intinya sudah ada jalan keluar. Jadi kami memang sama-sama punya kelemahan dan semua sudah introspeksi diri dan semua sudah diperbaiki, akan direalisasikan dengan menyalakan lampu PJU yang selama ini padam. Untuk pihak PLN yang dikritisi oleh Direktur Lambusi tentang hak dan kewajiban warga, di mana tidak seimbang kewajiban warga dengan hak yang diperoleh oleh warga. Saya kira itu benar juga, karena ada banyak kejadian kebakaran akibat dari korsleting instalasi listrik yang dipasang sudah puluhan tahun. Contoh misalnya sejak saya lahir bermukim di rumah itu, kemudian sampai hari ini tidak pernah diganti, tidak pernah diadakan evaluasi. Ya, jadi kita juga tidak pernah melihat apa upaya dari PLN terhadap instalasi-instalasi warga secara keseluruhan. Semoga ada sosialisasi kalau memang itu pernah dilakukan, biar ada transparansi informasi. Kalaupun sudah pernah dilakukan, terima kasih. Tetapi kedepannya kritikan kami, semua yang terkait dengan perlakuan PJU warga tolong disosialisasikan biar kami dari jajaran pemerintah kabupaten tahu apa yang diperbuat oleh direksi PLN. Saya kira begitu, Pak.